Baik, perkenalkan nama saya Juan Septionus Monangkir. Di sini saya akan membahas soal statika nomor 4 untuk tugas besar angkatan 2020. Mengenai struktur dengan Gerber. Ada 3 poin yang diminta di sini. Sebelum itu sudah diberikan ini struktur dengan ada tumpuan jepit, ada tumpuan roll dan tumpuan sendi di ujung. Ada beban merata juga 2 ton per meter hari, dan ada beban terpusat 3 ton, 4 ton, 2 ton, dan 5 ton. Ada 3 poin yang diminta di sini. Yang pertama, hitung dan gambarkan bidang momen, lintang dan normal bidang MDN dari struktur tersebut. Yang kedua, gambarkan garis pengaruh reaksi M dan D pada titik X dari struktur tersebut. Yang ketiga, hitung M max dan D max akibat beban berjalan di bawah ini. Ada 2 beban berjalan yang kita gunakan, beban ini dengan 3 beban terpusat dan ada beban merata. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, mengenai kita bahas terlebih dahulu mengenai reaksi perletakan balok anak. Jadi kita tinjau per balok anaknya. Pertama dari interval DG. Kita pecah interval DG, kita memastikan supaya di sini bisa sigma momen sama dengan 0, sigma V juga sama dengan 0. Jadi kita anggap di D dan di G itu ada tumpuan sini. Nah, oke. Untuk ini interval D sampai G. Pertama dari sigma D-nya dulu kita sama dengan 0. Jadi di sini kan berarti di sini ada reaksi di sini. Nah, kita anggap di sini ada tumpuan gitu. Minus VG dikali 4 jaraknya minus karena dia nanti bakal berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian 4 dikali 3 ini P2 dikali jaraknya 3. Terus 3 dikali 1, P1 ini dikali jaraknya 1. Didapat nanti hasilnya VG sama dengan 3,75 T. Yang kedua, dari momen di G sama dengan 0. Kita dapat berarti VD dikali 4 positif, ini kan arahnya ke atas nih, supaya bisa seimbang dengan P1 dan P2. Kita dapat nanti hasilnya VD sama dengan 3,25 ton. Kita lanjut ke sigma V sama dengan 0. Yang ke atas yang positif ada nih VD tambah VG 3,75 tambah 3,25 itu harus sama dengan yang ke bawah 3 tambah 4 7 sama dengan 7. Kontrol sigma V kontrol, sigma H kontrol karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Jadi sigma momen sudah kontrol, V juga kontrol, dan sigma H sudah kontrol. Ini tadi balok anaknya kita pecah per interval DE terlebih dahulu. Yang jarak 0 sampai 1. VD ini VD bukan VB ya. VD dikali X. 3,25 dikali X. Caranya sama seperti yang soal-soal sebelumnya, mencari MX dan DX. Jadi ini MD-nya dari 0 sampai ke ME 3,25 naik secara linear. DX-nya turunan dari MX 3,25 ton konstan. Sigma dari interval dari E ke F. Ini dari 1 ke 3. 3,25 X tadi dari VD-nya dikurang 3 dikali X kurang 1. Jadi di sini kan 1, jarak dari titik ke E-nya 1. Kemudian ini X-nya. Nih, jadi kita misalkan di sini itu ada X. Ini X, sini 1. Berarti jarak dari E ke X-nya itu sama dengan X dikurang 1. Arahnya negatif karena ke bawah dia bakal berlawanan dengan arah jarum jam. Didapat nanti jadi ini dia. Di X1 ME sama dengan 3,25 ton meter sama dengan interval sebelumnya. Di MF dia jadi 3,75 ton meter, sama linear juga. DX-nya turunan dari MX sama 0,25 ton konstan. Begitu pula dengan FG, ini sama, ditambah 3 kurang P dikali kurang 4 dikali
X kurang 3 sama saja. Jadi nanti dapat di MG sama dengan 0. Gitu. Jadi tadi ini kan MD sama dengan 0, MG sama dengan 0. Jadi dia di sini dari MD-nya 0, kemudian ke positif 3,25 garis lurus, kemudian dari 3,75 ke 3,75 seperti ini, kemudian balik lagi ke 0 ya. Gitu. Karena tadi kita sudah memutuskan tadi di MD sama dengan 0, di MG sama dengan 0. Nih, reaksi peretakan balik induknya dari AD dan beban merata di sini. Jadi pertama kita dari sima MA sama dengan 0. Nih karena dia tumbuhan jepit, jadi dia ada momen di situ. Dia bisa menahan momen. Jadi MA ditambah 2. 2 ini Q-nya dikali 5 jaraknya ini. Nih jadi 2 dikali 5 dikali 2,5. Jadi kita titik beratnya, jaraknya dari titik berat ini 2,5, setengahnya dari 5. Lalu ditambah 3,25 dikali 5. 3,25 dikali jaraknya tadi kan di sini 2,5 meter gitu. Dapatlah MA di sini, momennya yang bisa ditangkap oleh jepit itu sebesar 41,25. Kita langsung tinjau sigma V-nya di sini. Ini ada VA dikurang 2,5 kurang 3,25 sama dengan 0. Kita dapat nanti VA-nya sama dengan 13,25. Mohon maaf ini 2 kali 5 ya. 2 Q-nya dikali 5 jaraknya dikurang 3,25. Lanjut kita ingin menghitung momennya di interval A sampai D 0 sampai 5 meter. Nih MX-nya ada nih. MA pastinya MA selalu ditambahkan. MA kemudian RVA dikali X. Ini kan ada RVA-nya juga nih. RVA kita dapat ini 13,25 arahnya ke atas. Kemudian ini arah ke atas ada VA, RVA. Reaksi vertikal A. Dikurang ini beban meratanya Q kali X kali setengah X. Oke. Didapat kita cari nanti X dari 0 itu ada minus. Kalau tumpuan jepit dia seperti itu memang awalnya tidak sama dengan 0. Minus 41,25 sampai nanti di X sama dengan 5 di MD ini M-nya sama dengan 0. Untuk di X-nya juga ini pakai fungsi linear. Di MX dia fungsi kuadrat. Dapat hasilnya. Lanjut kita ke balik induk ini dari G ke C. Kita lihat dulu ini dari G ke C. Jadi tadi dari walak anak D ke G sudah, A ke D sudah. Lanjut kita dari G ke C. Pertama sigma MB sama dengan 0. Jadi yang ada tumpuannya itu kita jadikan sama dengan 0. Karena pasti di tumpuan dia harus bisa menahan momen di situ. Dia tidak bisa nahan momen, apalagi yang tadi tuh di tumpuan sendiri dan 0 kan dia tidak bisa nahan momen. Jadi di sini harus sama dengan 0. Tidak seperti yang tadi tumpuan jepit dia tidak sama dengan 0 karena MA sendiri sudah bisa nahan gitu. Sigma MB sama dengan 0. Ini ada minus 3,75. Dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Kali 3, 2 arahnya searah jarum jam. 5 dikali 4 arahnya juga searah jarum jam dikurang VC. VC yang belum kita tahu. Dapatlah VC positif. Arahnya ke atas 2,125 ton. Lanjut di MC sama dengan 0. Ini G-nya tetap negatif, H-nya negatif, I-nya negatif, VB-nya positif. Ini karena dia searah jarum jam. Dimasukkan angka sama jarak-jaraknya semua, dapat VB sama dengan 8,625 T. Kita lanjut mencari momen dan gaya lintangnya MX dx.
Kita bagi lagi interval seperti biasa, MX-nya dari MG sama dengan 0 sampai MB sama dengan minus 11,25. Hanya ada nih kalau misalnya MX di X di sini kan hanya ada 3,75, arahnya negatif, jadi minus 3,75 X. Linear, turunannya dx konstan minus 3,75 ton. Lanjut interval BH, ada tambahan ini 8,25 kali X kurang 3, 8,25 ini VB, field 8,625. Sama saja, dapat MB minus 11,25, MH sama dengan minus 1,5. Ini dia linear dengan dx turunnya konstan 4,875 ton. Di interval HI sama, ditambah ini ada minus 2 kali X kurang 5. Ini dia beban terpusat di titik H itu. Dapat kita cari hasilnya juga di interval dari I ke C juga sama. Nanti di C dia bakal berakhir di 0. Ini kan kita jadi dari awalnya dia 0, MB di sini 0 dan MC di sini 0. Jadi strukturnya itu di tumpuan sendi dan roll itu harus sama dengan 0 momennya. Karena tumpuannya sendiri tidak bisa menahan momen. Kecuali tadi di tumpuan jepit dia tidak sama dengan 0. Karena tumpuan jepit mampu menahan reaksi tersebut. Kita pindahkan hasilnya itu semua tadi ke millimeter block, MX dan DX. Ini DX-nya tadi. Ini nih dari tumpuan jepit tadi tidak sama dengan 0 sampai di ujungnya. Nih. Kemudian turun lagi. Oh, ini DX. Ini DX. Mohon maaf. Jadi ini kalau DX itu ciri khasnya karena dia ini kan kalau MX-nya kan berderajat 2. Berarti DX dia berderajat 1. Jadi setiap ada beban merata, DX itu bakal menghasilkan garis lurus. Ini dia. Ada gradiennya pasti. Gradien negatif ini dia turun karena beban merata, turun secara konstan. Kemudian di DE dia nggak ada beban. Kemudian di E dia diturunkan. Konstan lagi, di F turun lagi. Kemudian nanti naik di VB. Konstan, turun lagi, ini ada beban. Ada yang di I turun lagi. Kemudian ada VC naik lagi. Ini dia tadi untuk yang momennya. Untuk apa tadi namanya? Beban merata dia bakal nih karena berderajat 2. Dia jadi akan menimbulkan grafik parabola. Kemudian dilanjutkan ini 0 di titik D, 0 juga di titik G-nya. Kemudian ini di titik C balik dia 0, B juga dia 0. Kita cari garis pengaruh terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya kita cari garis pengaruh. Ini di GPVA. Jadi kita sederhanakan. Ini ada di A, ada S1, ada S2, ada B, ada C. Jadi di GPVA untuk interval 0 sampai 5 ini A sampai S1. VE-nya konstan sama dengan 1. Lanjut di nih GPVA di interval S1 sampai S2 ini 0 sampai 4. VA-nya dari 1 sampai 0. Jadi di sini 1 sampai 0. Lanjut garis pengaruh VS1 di sini dari interval 0 sampai 4 sama dari 1 sampai 0. GPVS2 interval 0 sampai 4 di sini dia dari 0 sampai 1. Kemudian GPVB interval 0 sampai 9 dia nih di V6-nya sama dengan 1,5. Ini yang penting ini di VB sama dengan 1.
dan di VC sama dengan 0. Sini 1, di sini 0. Kemudian untuk interval 0 sampai 4-nya dia dari 0 sampai 1,5. Seperti itu. Lanjut ke GPVC, garis pengaruh VC-nya. Untuk interval S2 sampai C, ini dia. 0 juga, balik lagi. Intinya kita buat formula yang menyatakan itu persis lah di sini di VB-nya tadi. Kan tadi VB-nya 1 di sini 0. Kalau VC kebalikannya, di sini 0, di sini 0, kalau VC di sini 1. Karena di sini ada VC-nya. Jadi pengaruh garis pengaruh di titik C pasti paling besar di situ. Maksimal kan 0 sampai 1 nih. Ya gitu. Lanjut, kita bisa ada garis pengaruh nih. Garis pengaruh DX. Nih minus X per 4 dari 0 sampai minus 0,5. GPMX-nya juga seperti itu. Hal yang sama kita lakukan. Di soal-soal sebelumnya juga sudah dibahas. Kita pindahkan hasilnya tersebut semua ke sini. Ini dia. Ada GPVA tadi konstan, kemudian GPS 1 sini turun, naik dia dari 1 ke 0, ini dari 0 ke 1. GPVB ya naik dulu dari S1 ke S2, kemudian turun konstan, di sini 1, di sini 0. Kebalikannya untuk GPVC dari sini 0 di titik ini, di titik B0, di sini 1. Ini 1. GPDX-nya kita pindahin dari hasilnya GPMX-nya juga. Sini positif dia. Dari 0, 0,5 ke 0 balik lagi. Kita cari garis pengaruh lagi dengan beban berjalan yang A. Beban berjalan yang bertumpu tadi. Sama saja seperti soal sebelumnya. Kita mencari di mana Dmax-nya paling positif. Dmax-nya paling positif. Ini kita pindahin dulu grafik Dmax yang tadi kita dapat. Kita cari kondisi-kondisi. Sini saya mencoba dengan 4 kondisi di mana Dmax itu menghasilkan nilai yang paling positif. Jadi di sini cara menghitungnya saya ulangi lagi. Jadi misalnya sini 3T jatuhnya di 0. 3T dikali 0, 2T dikali 0,5 berarti cuma 1 ton dapatnya. Terus di kondisi kedua 4T tidak dapat kali 0, kemudian ini ada 3T dikali 0,5 positif dan 2T dikali 0 1,5. Jadi kita cari di mana posisi bebannya ini, kan bebannya berjalan nih. Di mana posisi bebannya, kalau yang soal lalu kita analogikan sebagai truk tuh, supaya mendapatkan nilai Dmax-nya paling positif. Kalau di soal di pembahasan ini berikutnya ini kita cari di mana Dmax-nya paling negatif. Ya kita arahkan dia ke grafik yang ada nilai negatifnya ini. Seperti itu. Dapatlah nanti hasilnya untuk beban berjalannya yang Dmax positif, kita dapat paling besar di keadaan 3 di 2 ton. Ini dia keadaan 3. Ini dia. Jadi pada saat yang beban 4T mengenai Dmax di 0,5. Beban berjalan A negatif dapat juga di pada keadaan ketiga. Sama saja tadi di beban 4T dia kena di grafik di Dmax 0,5. Dapat minus 2,3 minus 2T. Kita lanjut. Dmax pengaruh terhadap beban berjalan A flip positif. Jadi kita balik bebannya. Kita cari lagi Dmax positif. Ini Dmax negatif, sama saja. Tapi nanti kita bakal dapat hasil keadaan yang berbeda. Nih, Dmax A positif di keadaan 1. Kita lihat keadaan 1 nih. Beban 4 tonnya yang kena di 0,5. Yang tadi di sini 2 ton, jadi di sini 4 ton, 2 tonnya ke sini gitu. Sama saja Dmax terhadap beban berjalan A flip untuk Dmax yang paling negatif. Itu udah ada di kondisi 1. Ini terbalik, seharusnya Mmax-nya dulu ya. Oke. Ini M maksimum ada di M maksimum sama diarahkan dia turunkan ke
grafik MX-nya. Nih, MX ini beban berjalan B tadi. Yang ini dia. Yang beban merata 2 ton per meter. Sama saja kita cari MX paling positif ada di keadaan 3. Sedangkan untuk beban berjalan B yang merata tadi ada di posisi 4 dan 5. Lanjut. Ini yang A flip MX paling positif. Oke, sudah. Jadi MX positif A flip terbesar ada di keadaan 1. Oke. Jadi sudah terjawab soal nomor 4 semua. Hitung dan gambarkan bidang MDN sudah. Gambarkan garis pengaruh MD tadi sudah. Dan hitung Mmax dan Dmax dari beban berjalan di bawah sini sudah. Mmax yang beban berjalan ini sudah, di sini sudah, Dmax juga sudah, di flip juga sudah. Garis pengaruh juga tadi ada GPVA, GPVC, GPV S1, S2 sudah selesai. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.